Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast sejarah kita, di mana saya Wiarsen Halawa ditemani narasumber kita pada hari ini, Habibillah, yang merupakan salah satu mahasiswa pertukaran dari UNP ke UNJ. Nah, adapun yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, untuk lebih tahu, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Ya, selamat siang, Bu Arsen. Selamat siang. Jadi, bagaimana nih tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia? Sebelumnya bisa dulu dimulai dari ketika abad pertengahan di Eropa. Nah, dulunya di Eropa tersendiri itu ada salah satu abad kegelapan. Nah, abad kegelapan ini terjadi sampai pada abad ke-15, tepatnya di Eropa nantinya. Oke nih teman-teman, pasti pada bingung apa sih abad kegelapan? Mungkin saudara Habibillah bisa menjelaskan abad kegelapan itu bagaimana sih? Nah ya, itu abad kegelapan tersebut salah satu abad yang mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik tersebut dibatasi oleh satu, yaitu salah satu orang yang memimpin di agama Katolik, yaitu Paus Fransiskus. Yang mana di dalam kitabnya, Paus Fransiskus tersebut membatasi ilmu pengetahuan yang berkembang, yang mana salah satu ilmu pengetahuan tersebut hanya harus berada sesuai dengan kitab Injil. Misalnya, di dalam kitab Injil tersebut, menurut ajaran Katolik, misalnya, bumi tersebut memiliki ujung, yang mana ketika manusia sampai ke ujung dunia tersebut, maka lenyap separuhnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya revolusi besar-besaran dan akhir dari abad kegelapan. Nah, di sini Paus tersebut adapun ilmu-ilmuwan nantinya pasti dibunuh atau dieksekusi nantinya. Oh, jadi udah tuh teman-teman kita tahu. Lalu apa sih hubungannya dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Nah, ini yang menarik. Awalnya tersebut kan Konstantinopel, salah satu penghubung antara Laut Hitam dengan Laut Tengah yang menjadi pusat perdagangan. Ketika waktu itu Konstantinopel tersebut dikuasai oleh Turki Utsmani, yang mana Turki Utsmani menutup seluruh perdagangan dari Laut Tengah ke Laut Hitam, yang menyebabkan terjadinya perekonomian dan lalu lintas perdagangan menjadi terhambat. Inilah yang menyebabkan terjadinya pelayaran Nusantara, pelayaran penjelajahan dunia. Nah, berdasarkan abad pertengahan tadi, ketika abad pertengahan berakhir, muncullah teknologi-teknologi dan revolusi yang baru. Nah, salah satu ilmuwan Galileo Galilei menyebutkan bahwa bumi tersebut bulat. Nah, itulah yang menyebabkan banyak bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan benua. Terutama lagi yaitu salah satu kota Lisbon yang menjadi pusat perdagangan yang mengandalkan perairan Laut Tengah itu mengalami kesusahan karena ditutupnya akses perdagangan di Konstantinopel, yang menyebabkan Portugis mengalami kemajuan kemaritiman dan teknologi-teknologi berhubungan dengan kelautan, yang menyebabkan Portugis pertama sekali melakukan penjelajahan ke samudra untuk berdagang dan mencari sumber-sumber daya alam yang mumpuni. Oh, berarti bisa kita katakan bahwa untuk mencari rempah-rempah ya, mereka ke Indonesia. Iya. Lalu kenapa sih harus Indonesia yang mereka tuju pada saat itu? Nah, mereka kan pertama tersebut kan rempah-rempah dijual di Konstantinopel, yang mana rempah-rempah yang berada di Konstantinopel tersebut, berdasarkan literatur yang saya baca ya. Nah, rempah-rempah itu dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan India dari Nusantara, sehingga terdengar oleh orang-orang Eropa bahwa ketika perdagangan tutup di Konstantinopel, menyebabkan Eropa ingin mencari langsung ke sumbernya. Nah, disitulah terjadi pelayaran. Nah, di sini salah satu jalur penting yaitu yang bernama Tanjung Harapan. Nah, di Tanjung Harapan tersebut orang-orang Eropa juga berhenti nantinya, lanjut melewati Samudra Hindia, dan mereka
juga berhasil memasuki wilayah India dan Ceylon atau bisa disebut sekarang yaitu Sri Lanka. Nah, masuk melalui jalur Malaka, yang mana Selat Malaka yang bisa seperti kita tahu kan, Selat Malaka salah satu jalur penting perdagangan internasional sampai saat ini. Nah, disitulah Portugis yang dibawa oleh Vasco da Gama mendarat pertama kali di Maluku, yang mana Maluku juga menjadi salah satu sumber rempah-rempah yang melimpah. Itulah salah satu yang menyebabkan kedatangan banyak bangsa-bangsa Eropa, khususnya ke wilayah Nusantara dan wilayah-wilayah timur lainnya. Berarti salah satunya Portugis ya yang udah datang ke wilayah Indonesia atau Nusantara di Maluku pada saat itu. Nah, lalu ada kan kita dengar kalau Belanda juga ikut ke sini. Nah, cara Belanda ke sini tuh bagaimana? Itu mereka sama-sama Portugis atau bagaimana? Ya, bisa dibilang hampir sih. Soalnya kan selain dari Belanda, Spanyol yang menjadi salah satu negara yang kuat pada masa itu juga menjadi salah satu faktornya. Kan sudah saya bilang tadi, setelah Portugis melakukan penjelajahan, maka bangsa-bangsa Eropa lain ikut. Kenapa demikian? Satu, karena rempah-rempah tersebut sangat berguna menjadi komoditi utama di Eropa. Karena rempah-rempah tersebut kan berfungsi untuk menghangatkan badan dan penyakit-penyakit yang berada di daerah sekitaran kutub. Nah, di Eropa tersebut kan musim dingin kan bisa mencapai minus. Jadi butuh rempah-rempah. Nah, disitulah banyak bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong setelah keuntungan yang diambil dari rempah-rempah tersebut. Mulai dari Belanda, yang mana Belanda pertama kali mendarat di Maluku yang dibawa oleh Van den Bosch. Nah, di situ Belanda sama seperti Portugis ya. Tujuan utamanya itu hanya berdagang awalnya. Nah, setelah banyak terjadi persaingan, makanya bangsa-bangsa Eropa tersebut berbondong-bondong mencari salah satu jalan lain agar mereka bisa menguasai perdagangan di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya VOC, jangan VOC. Misalnya Portugis. Nah, Portugis tersebut cara mereka yaitu mendekatkan kepada raja-raja atau pemimpin-pemimpin di seluruh Nusantara. Nah, setelah mereka berhasil bekerja sama, makanya Portugis tersebut memiliki hak untuk memonopoli seluruh perdagangan rempah-rempah nantinya dan dijual mahal di negara asalnya dan dibeli dari para pribumi kita dengan harga yang murah. Gitu. Oke nih, jadi kayak mereka tuh awalnya untuk berdagang ya, hanya berdagang murni masuk ke Nusantara atau Indonesia pada saat ini. Lalu kenapa bisa sampai Indonesia ini menjadi tempat untuk mereka jajah? Padahal kalau kita berpikir bisa jadi Indonesia ini jadi penyelamat bagi mereka, tetapi kenapa jadi Indonesia mereka jajah? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, kan pertama sekali kan itu salah satu faktor utamanya Nusantara tersebut kan memiliki jalur yang penting kan. Nah, kan bangsa-bangsa yang kuat itu kan bukan hanya orang-orang Eropa, tapi tujuan utama orang berdagang itu awalnya itu ke Cina. Nah, Cina itu adalah faktor penting. Makanya setelah para pedagang melewati jalur-jalur penting, misalnya Selat Malaka, bisa ke Selat Makassar atau wilayah-wilayah timur Indonesia. Nah, dari situlah muncul ambisi untuk menguasai Nusantara karena kekayaan dan keuntungan yang berlimpah. Ditambah lagi salah satu faktornya yaitu bidang keagamaan. Kan orang-orang Eropa itu kan mau menerapkan gerakan 3G kan. Nah, glory, gold, gospel. Iya. Nah, nanti misionaris dari Eropa tersebut masuk ke Nusantara. Nah, itu juga salah satu yang melatar belakangi masuknya agama Kristen ke Nusantara. Ke Nusantara ya. Oh, berarti udah komplit tuh. Apa tadi tujuan utama mereka? 3G. Iya, 3G. Yang pertama itu gold, yaitu kekayaan. Kalau gospel yaitu keagamaan, glory dan kejayaan. Mereka mau menerapkan itu karena kan pada awalnya Nusantara tersebut kan terpecah-pecah kan beberapa kekerajaan. Jadinya mereka gampang untuk melakukan penjajahan di Nusantara. Ditambah lagi kan pada masa itu komoditi rempah-rempah tersebut itu adalah salah satu komoditi yang paling mahal. Utama pada saat itu. Harganya itu lebih mahal dari emas. Bisa kita lihat salah satu contoh kasusnya. Salah satu Pulau Rui di Maluku, itu Belanda rela
menjual, menyerahkan kepada Inggris Pulau Manhattan di Amerika Serikat, asalkan mereka mendapatkan Pulau Rui, yang mana pada saat itu Pulau Rui di Maluku tersebut harganya lebih mahal dari Pulau Manhattan. Nah, Manhattan sendiri yaitu sekarang menjadi salah satu pusat perekonomian terbesar di dunia, yaitu kota New York di USA. Gitu. Iya. Oke, jadi karena itu kita bisa tahulah bangsa Eropa ini datang ke Indonesia bukan hanya sekedar untuk berdagang aja, tapi ada maksud lain, kayak kekayaan, kayak apalagi tadi kekayaan, sama untuk menguasai ambisi dari bangsa Barat itu sendiri. Mungkin ada beberapa hal yang poin penting yang mungkin bisa saudara Habil sampaikan kepada kita tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini. Ya, poin-poin penting tentu kan dibalik dari perekonomian, tentu bangsa-bangsa tersebut kan memang tujuannya ingin menguasai politik di wilayah-wilayah tersebut kan. Iya. Ingin mendekati, ingin tahu kulturnya, ingin mengetahui apa pantang-pantangannya. Nah, mereka itu ingin menguasai politik-politik tersebut agar mereka dapat mengambil dengan mudah kekayaan di wilayah Nusantara tersebut, dan mereka melakukan monopoli perdagangan. Nah, dulu kan beberapa pelabuhan penting yang berada di Nusantara, itu salah satunya Pelabuhan Ujung Pandang atau Makassar sekarang kan, yaitu salah satu pelabuhan yang cukup penting di Indonesia Timur pada saat itu. Setelah itu Pelabuhan Selat Sunda yang berada di Banten sekarang, itu juga salah satu pelabuhan penting untuk perdagangan. Nah, mereka ingin menguasai pelabuhan tersebut agar hanya mereka yang menjadi nomor satu di wilayah tersebut. Misalnya ada pedagang-pedagang dari Cina, India, Arab, pedagang mereka. Nah, mereka mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Mereka memonopolinya, sehingga menyebabkan terjadinya konflik-konflik nantinya. Karena kekuasaan-kekuasaan tersebut sudah berada di tangan negara-negara tersebut. Bisa kita lihat pertamanya itu Portugis, Spanyol juga pernah mendarat walaupun tidak terlalu lama kan. Setelah itu kedatangan VOC. Setelah kedatangan VOC baru muncul pemerintahan Hindia Belanda yang langsung memerintahkan wilayah Nusantara tersebut. Oh, jadi agak banyak ya. Dari hal tersebut ada banyak yang datang ke Indonesia, karena bisa jadi rempah-rempah ini menjadi salah satu alasan deh mereka datang ke Indonesia ini. Ya, rempah-rempah kan menjadi salah satu sumber utamanya pada saat itu. Kan kalau kita melihat di masa sekarang, rempah-rempah di Indonesia tersebut kan sudah mulai terkikis ya, sudah mulai habis kan. Lebih banyak bahan-bahan yang lebih modern mungkin sekarang. Ya, gitu. Mungkin itu salah satu faktor awal mereka datang, sehingga terjadi penjajahan yang lebih dalam kan ke Indonesia. Yang awalnya hanya berdagang, setelah itu mereka menguasai wilayah-wilayah kecil agar bisa memonopoli seluruh kekuasaan yang berada di wilayah tersebut. Oke, jadi mungkin keren sekali ya narasumber kita pada hari ini sudah memaparkan kepada kita. Nah, mungkin poin-poin penting yang bisa saya ambil nih pada hari ini untuk dibagikan ke teman-teman semua. Tadi latar belakang bangsa Barat masuk ke Nusantara atau Indonesia pada saat ini salah satunya karena perdagangan, selanjutnya karena sistem kolonialisme, selanjutnya karena mau menguasai sumber daya alam, perkembangan politik, serta perlawanan dan perjuangan kemerdekaan. Nah, mungkin itu beberapa poin penting yang dapat saya bagikan dan saya ambil dari narasumber kita pada hari ini. Nah, teman-teman juga mau tahu mungkin dari mana sih sumber-sumber ini bisa kita dapatkan untuk kita bisa belajar lebih lagi. Mungkin saudara bisa memberitahukan informasinya. Ya, kalau menurut saya ya, saran dari saya itu
referensi yang paling bagus misalnya itu 2 buku, yang mana Indonesia dalam Arus Sejarah dan Sejarah Nasional Indonesia, di mana buku tersebut juga sudah sampai ke jilid 6. Nanti dalam buku tersebut menjelaskan Indonesia dari masa prasejarah sampai nantinya ke Indonesia pada reformasi. Nah, di situ pemirsa bisa nantinya melihat, membaca lebih dalam lagi referensi-referensi dari materi yang kita bahas pada hari ini mungkin. Nah, sekian. Keren tuh. Jadi udah dibagi nih, bagi ilmu, bagi sumber lagi untuk mudah diakses kepada teman-teman semua. Jadi mungkin demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Saudara Habil yang sudah mau menjadi narasumber kami pada hari ini. Saya Wi Arsen Halawa pamit undur diri. Sampai ketemu di History Podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.